Hujan belum juga reda sejak sore menjelang. Langit hitam menyatu dengan kabut tipis yang turun dari arah bukit, membungkus desa dalam diam yang panjang. Rumah-rumah tertutup rapat. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain. Yang tersisa hanyalah udara basah dan bayang-bayang yang kadang tampak di sela pepohonan jati tua. Di dalam kamar itu, Via terbaring diam. Wajahnya tenang, namun matanya belum kunjung terbuka. Di meja sebelah ranjang, selendang merah terlipat rapi, seperti sengaja ditinggalkan oleh sesuatu yang lebih tahu. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Jari-jarinya gemetar pelan, seolah ragu apakah ia harus kembali atau pergi lebih jauh. Mbah Sumengko bilang, tak semua yang pergi boleh ditarik kembali, bisikku. Tapi aku tak bisa menyerah. Dari luar, terdengar suara pintu pagar terbuka sendiri. Angin masuk membawa bau tanah dan wangi melati. Aku berdiri pelan, menoleh ke pintu. Sosok itu berdiri di sana. Shinta, bajunya putih, rambutnya panjang menjuntai, tapi matanya kini tak lagi gelap. Ia menatapku dengan tatapan manusia, lelah tapi penuh. Sudah cukup, Ian, katanya. Kau tak perlu menebus apa yang bukan kesalahanmu. Aku yang membuka pintunya, jawabku. Aku yang membawa dia ke jalan ini. Shinta melangkah masuk dan tiba-tiba dinding kamar berubah. Gordon berkibar meski tak ada angin. Cahaya ruangan meredup. Waktu terhenti. Di tengah kamar, selendang merah terbang melayang, berputar dan membentuk pusaran cahaya. Shinta mendekat. Via belum milik mereka, tapi untuk membawanya kembali, satu jiwa harus tinggal. Aku menatapnya dalam diam. Aku, kataku pelan, aku akan tinggal. Tiba-tiba suara lain terdengar. Tidak, itu suara Mbah Sumengko. Ia berdiri di ambang pintu, membawa kendi tanah liat dan tongkat kayu, warisan kakekku. Cukup sudah generasi kami kehilangan anak-anaknya karena dendam dan perjanjian gaib. Hari ini harus selesai. Ia menggambar lingkaran dengan air kendi di lantai, lalu merapal doa dalam bahasa Jawa halus yang hanya sedikit orang mengerti. Cahaya dari pusaran berubah biru. Ruangan mulai bergetar. Shinta menunduk. Saya hanya ingin dipeluk terakhir kali, katanya pelan. Ia melangkah ke arahku, tangannya menyentuh pipiku. Lembut, hangat, tapi tak nyata. Terima kasih karena pernah percaya padaku, katanya. Lalu ia memelukku dan menghilang. Selendang merah jatuh perlahan ke lantai. Dari arah ranjang, terdengar suara napas. Via membuka matanya. 3 hari kemudian, kami meninggalkan rumah tua itu. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada aroma melati. Tapi di pojok taman belakang, bunga kenanga tumbuh dengan subur. Di tengahnya, tergantung selendang merah yang diikat pelan pada batang pohon. Aku tahu, Shinta sudah pergi, tapi dia tak benar-benar hilang. Dan jika suatu saat nanti, tembang itu terdengar kembali dari balik hening malam, aku akan tahu siapa yang memanggilku, dan aku akan menjawab, Dayita, nalikan jenengan kula pangku malih. Tamat.